Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Tanpa sepengetahuan Saul Robin, Gion Hoffman sudah memanggil Onmyoji dari negara pulau untuk mengobati Lola Hoffman. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5315 sampai 5319. Chapter 5315. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan apakah kamu menyetujui permintaanku. Jika kamu tidak setuju, aku minta maaf sebelumnya. Aku akan melenyapkan orang-orang di sekitarmu satu persatu. Aku akan membuatmu merasa sendirian sebelum melenyapkanmu. Aku akan membuatmu mengerti bagaimana rasanya melawanku dan menyinggung tunanganku. Setelah berbicara, Miles Cotton berbalik dan pergi. Para pengikutnya juga menatap Harvey York dengan dingin untuk beberapa saat, lalu pergi dengan cepat. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan, dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Lagi pula, dalam menghadapi lawan yang lalai seperti Miles Cotton, dia harus mempertimbangkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Setelah Miles Cotton pergi, Harvey York mendekati beberapa tamu yang jatuh, dan segera mengeluarkan gas beracun yang mereka hirup sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam mobil komersial di luar pintu, Miles Cotton duduk di kursi yang nyaman sambil menyipitkan mata. Di dalam mobil, seorang wanita yang mengenakan stoking hitam membungkuk pada saat itu, dan berkata dengan lembut. Tuan muda Cotton, mengapa kamu membiarkan Harvey York itu pergi? Dia tidak hanya menghina nonaku, tetapi juga dirimu. Dia hidup selama sehari. Nonaku harus pergi ke toilet selama sehari karena perjanjian itu. Miles Cotton mengangkat dagu wanita itu, dan setelah memainkannya sebentar, dia berkata dengan ringan. Cora terlalu sombong, tidak apa-apa membiarkannya sedikit menderita. Adapun Harvey York, aku bisa melihat bahwa memang dia adalah generasi kekuatan Dewa Perang. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan terlalu banyak manfaat dari orang seperti itu jika bertarung dengannya sampai akhir. Mengapa batu giok sepertiku berhadapan langsung dengan puing-puing seperti dia di tempat seperti itu? Era ini sudah lama berlalu. Kekuatan itu penting, tetapi cara lain lebih penting. Ketertarikanku adalah membiarkan Harvey York berlutut di depanku dan dengan sukarela dan menjadi anjing peliharaanku. Daripada melenyapkannya secara langsung dengan bulu merak. Anjing tingkat dewa sangat berharga. Setelah mengatakan ini, Miles Cotton mengusap wajahnya, dan senyum di wajahnya sangat suram. Ayo, kita pergi. Dalam menghadapi lawan tercela Miles Cotton, Harvey York tidak akan bertindak gegabah. Tidak lama kemudian, dia mengumumkan bahwa Aula Fortune akan ditutup sementara, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah saat Miles Cotton datang untuk membuat keributan. Dia juga meminta Kastil Foster dan yang lainnya pergi, tetapi orang-orang ini semua tampak seperti menyerah dan tidak mau pergi apapun yang terjadi. Harvey York tidak punya pilihan selain meminta gerbang surga mengirim beberapa orang untuk melindungi Aula Fortune. Pada saat yang sama, ia juga memberikan tugas kepada Golden Sands Film and Television untuk membuat video yang bagus buat Cora. Isi video adalah tentang Cora, seorang yang jujur dan amanah di era kontemporer yang rajin mencuci toilet. Karena Miles Cotton tidak tahu malu, Harvey York tidak keberatan memukul wajahnya dan membunuh hatinya. Setelah hal ini diselesaikan, sebelum Harvey York dapat mengatur bagaimana mempersulit Miles Cotton, panggilan telepon Saul Robin masuk. Saul Robin tidak merinci apa yang dikatakannya di telepon, tetapi meminta Harvey York segera pergi ke sana saat dia punya waktu. Harvey York tidak membuat Saul Robin menunggu terlalu lama, dia segera ke kantor Presiden Golden Sands Real Estate. Segera, Saul Robin muncul. Dia terlihat sedikit kuyu, dan jelas menghadapi tekanan besar saat ini. Chapter 5316. Saudara York, kamu akhirnya di sini. Melihat Harvey York muncul, Saul Robin berdiri dengan bersemangat dan menuangkan secangkir teh. Apa ada masalah? Harvey York langsung ke topik pembicaraan. Apakah ada yang masalah dengan perusahaan? Saul Robin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan perusahaan, dan proyek Taman Golden Sands juga laris manis. Tapi sesuatu terjadi pada adik iparmu. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudmu? Saul Robin menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti ini. Kamu harus tahu bahwa adik iparmu Lola Hoffman berasal dari keluarga Hoffman di Mordu. Harvey York sedikit mengangguk, tentu saja dia tahu. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Benjamin Lynch, salah satu faksi kuat dari keluarga Hoffman, pemimpin di Mordu. 3 hari kemudian, keluarga Hoffman akan mengadakan pertemuan keluarga di Golden Sands. Ini adalah acara yang diadakan setiap 10 tahun oleh keluarga Hoffman. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengumpulkan semua kerabat langsung keluarga Hoffman untuk membahas rencana 10 tahun ke depan. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, karena ini adalah pertemuan keluarga, mengapa tidak mengadakannya Mordu, tetapi malah mengadakannya di Golden Sands? Bukankah situasi saat ini di Golden Sands tidak cocok untuk itu? Saul Robin menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, itu semua karena kecerobohanku. Aku terlalu mabuk dan secara tidak sengaja menceritakan situasi baru-baru ini di Golden Sands malam itu. Kakak iparmu khawatir sesuatu akan terjadi pada kita. Jadi dia mencoba segala cara untuk pergi ke rumah keluarga Hoffman dan meminta hak untuk mengadakan pertemuan ini. Dia juga mengusulkan tempatnya di Golden Sands. Tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan keluarga Hoffman untuk sedikit memberi tekanan pada keluarga John. Itu juga akan membuat kita sedikit lebih bersantai.
Dengan begitu keluarga John tidak akan berani terlalu lancang. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Aku harus mengatakan, tangan Lola Hoffman cukup lihai untuk mengambil batu giok. Ini adalah penggunaan yang baik." Baik keluarga Hoffman dan keluarga John, keduanya termasuk dalam 10 keluarga teratas. Begitu keluarga Hoffman mengadakan pertemuan di Golden Sands, maka keluarga John akan bekerja sama satu sama lain secara wajar. Dalam hal ini, energi mereka akan melemah. Selanjutnya, karena wajah keluarga Hoffman, untuk menjaga perdamaian di satu sisi, keluarga John tidak akan mengambil tindakan dengan santai. Bahkan jika mereka menderita kerugian besar kali ini di sekitar gerbang surga baru-baru ini. Dalam hal ini, itu akan memberikan keluarga Patel dan 6 keluarga tersembunyimu lebih banyak waktu untuk bersiap, sambil menunggu sampai gerbang surga diintegrasikan secara penuh. Dihadapkan dengan kekuatan besar, keluarga John mungkin harus sedikit menderitakan. Saul Robin memukul pahanya. "Saudara York, kamu benar-benar mengerti segalanya, kamu tidak perlu aku menjelaskan lebih lanjut." Harvey York berkata, "Ini adalah hal yang baik, apakah ada masalah lain?" Ekspresi Saul Robin tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, "Adik iparmu telah menangani masalah ini selama beberapa hari terakhir. Tapi, baru saja pagi ini, sesuatu terjadi padanya. Dia bilang dia akan istirahat, tapi setelah tertidur, dia tidak pernah bangun lagi." Harvey York terkejut dan berkata, "Apakah dia mati?" Saul Robin menggelengkan kepalanya. "Tidak mati, tapi hampir mati. Di siang hari, ketika hampir waktu makan, aku akan memintanya untuk bangun. Tapi tidak peduli bagaimana aku menelpon, dia tidak bisa bangun. Awalnya, aku pikir dia mungkin terlalu lelah, tapi kemudian menjadi semakin aneh. Aku mencoba segala macam cara, tapi aku tidak bisa membangunkannya. Akhirnya, aku meminta dokter keluarga Robin kami untuk datang. Dokter mengatakan bahwa dia normal, dan baru saja tertidur lelap." Chapter 5317. Tidur nyenyak. Harvey York sedikit mengernyit. Saul Robin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Iya, ini adalah pendapat dokter, dan dokter juga telah mencoba beberapa metode perawatan, tetapi juga tidak berhasil. Akhirnya, dokter menyarankan agar kami mencoba ahli geomansi atau seni bela diri kuno tradisional untuk melihat apakah kami dapat memecahkan masalah ini. Jadi, itulah alasan kenapa aku berani mengundangmu saudara York." Harvey York langsung berdiri, tanpa basa-basi, dan berkata, "Ayo kita langsung ke sana." Setengah jam kemudian, Harvey York dan Saul Robin tiba di manor keluarga Robin, yang mencakup area yang cukup luas. Manor keluarga Robin menggunakan gaya arsitektur Gothic. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, tempat ini dulunya adalah kedutaan Eropa Utara dan sejumlah barang antik dapat dilihat di mana-mana. Tetapi pada saat ini, Saul Robin tidak bermaksud untuk memperkenalkan pada Harvey York. Dia segera membawa Harvey York dengan cemas melewati aula besar dan koridor terpencil, sebelum akhirnya sampai ke kamar tidur dengan luas sekitar 200 meter persegi. Di kamar yang luas dan besar, tempat tidur bergaya Eropa ditempatkan di tengah kamar. Kayu pinus dibakar di perapian saat ini, dan memancarkan aroma minyak yang samar. Kedua dokter keluarga itu duduk di samping dan merawat Lola Hoffman. Ketika mereka melihat Saul Robin muncul, mereka berdua berdiri dan memberi hormat. "Saudara York, lewat sini." Tanpa membuang-buang waktu, Saul Robin meminta Harvey York memeriksa denyut nadi Lola Hoffman. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di gerbang nadi Lola Hoffman dan mengalirkan sedikit kekuatan batinnya. Dalam persepsi Harvey York, meridian Lola Hoffman sama dengan orang biasa, tidak ada banyak perbedaan. Tetapi ketika Harvey York merasakan jantungnya, ia merasakan sentuhan kesejukan. Harvey York hendak melanjutkan memeriksa ketika pintu kamar itu tidur tiba-tiba didorong terbuka. Saat berikutnya, seorang pria yang agak tampan berjalan diikuti seorang pria berjas. Selain itu, ada beberapa gadis cantik mengikut di belakangnya. Saat melihat tangan Harvey York berada di gerbang vena Lola Hoffman, wajah pria itu tenggelam. Dia menunjuk Harvey York secara langsung, dan memarahi. "Dari mana kamu berasal? Beraninya kamu memanfaatkan saudara perempuanku." Pria itu hendak melangkah maju dan menamparkan Harvey York. Tetapi pada saat kritis, Saul Robin berdiri di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gion Hoffman, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ini adalah Master Geomansi nomor 1 di Golden Sands, Harvey York. Aku secara khusus mengundangnya untuk memeriksa saudara perempuanmu. Kamu harus memperlakukannya dengan hormat." Mendengar kata-kata Saul Robin, Harvey York melirik Gion Hoffman dengan penuh minat. Jika dilihat lebih dekat, penampilannya mirip dengan Lola Hoffman, jadi dia seharusnya adalah adik dari Lola Hoffman. Namun, ketika Saul Robin menghadapi saudara ipar ini, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Master Geomansi nomor 1 di Golden Sands. Mata Gion Hoffman tertuju pada Harvey York, dan dia langsung mencibir. "Saul Robin, bukankah aku sudah memberitahumu? Master Geomansi yang kamu sewa tidak bisa menyelamatkan adikku. Jangan buang waktumu. Masalah ini akan diselesaikan sendiri oleh keluarga Hoffman. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, bisakah kamu bertanggung jawab?" Saat berbicara, Gion Hoffman mendorong Saul Robin menjauh, dan kemudian memberi isyarat tolong. "Tuan Abe, tolong." Saat Gion Hoffman berbicara, seorang pria pucat melangkah maju. "Abe?" Mata Harvey York sedikit menyipit. Chapter 5318. Gion Hoffman tidak memperhatikan ekspresi Harvey York saat ini,
tetapi memperkenalkan Saul Robin dengan bangga. Tuan Nobuyuki Abe adalah onmyoji dari keluarga Abe, gerbang kerajaan negara pulau. Dia selalu pandai menangani semua jenis penyakit aneh. Butuh banyak usaha untuk mengundangnya dari negara pulau. Saul Robin, terima kasih. Kalau tidak, kakakku benar-benar tidak akan bisa bangun, dan Wan Lin tidak akan bisa menahannya sesuai jadwal. Keluarga Hoffman adalah orang pertama yang akan mencekikmu. Karena itu, Gion Hoffman melirik Harvey York dengan jijik. Apa yang dia gunakan sebagai Master Geomancy nomor 1 di Golden Sands ini untuk menyelesaikan masalah kakakku? Jika dia dari Gunung Longhu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi melihatnya seperti ini, sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Longhu. Mendengar kata-kata Gion Hoffman, gadis-gadis cantik di sekitarnya juga memandang Harvey York dengan jijik. Jelas, gadis-gadis cantik ini merasa bahwa Harvey York yang masih sangat muda, terlalu berani menyombongkan diri bahwa dia adalah Master Geomancy nomor 1 di Golden Sands, yang tidak tahu malu. Setelah mengejek Harvey York, Gion Hoffman memberi isyarat kepada Endik Abe. Nobuyuki Abe tidak menatap Harvey York sama sekali saat ini, tetapi melangkah maju perlahan, menyipitkan mata ke arah Lola Hoffman, yang sedang tidur di depannya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jimat ajaib dari tangannya dan mulai melantunkan mantra. Gerakan ini, pada pandangan pertama, adalah sikap onmyoji agung. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak berbicara. Dia ingin melihat apakah Nobuyuki Abe ini benar-benar datang untuk menyelamatkan orang, atau memiliki tujuan lain. Setelah Nobuyuki Abe telah selesai mengucapkan mantra, dia kemudian meletakkan jimat ajaib di tangannya di bagian kepala dan kaki tempat tidur Lola Hoffman. Ketika dia selesai, dia melipat tangannya pada saat yang sama dan kembali membacakan kata-kata di tangannya. Wush! Seiring oleh gerakannya, jimat ajaib itu terbakar pada saat yang sama. Metode ini langsung mengejutkan mata. Setelah melakukan ini, Nobuyuki Abe tampak sedikit kuyu dan berkata, Tuan Hoffman, aku memenuhi harapanmu. Setelah dia selesai berbicara, Nobuyuki Abe membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke satu sisi. Dia terlihat seperti dipenuhi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tuan Abe, terima kasih banyak. Ketika Gion Hoffman mendengar ini, dia langsung tampak terkejut. Kakak ipar, aku sudah mengatakannya sejak lama. Tuan Abe adalah onmyoji yang asli. Kakakku pasti akan bangun pertama kali. Apakah itu penyakit atau roh jahat? Selama Tuan Abe bertindak, itu bisa menyembuhkan penyakit dan melenyapkan iblis di dalam tubuhnya. Karena itu, Gion Hoffman memandang Nobuyuki Abe dengan sedikit kekaguman. Bagaimanapun, ia tumbuh dengan menonton animasi negara pulau, dan selalu mengagumi onmyoji dari negara pulau. Beberapa gadis cantik juga menatap Nobuyuki Abe dengan penuh kekaguman saat ini. Menurut pendapat mereka, pria seperti ini yang penuh kekuatan terlalu menarik. Jika mereka dapat bersenang-senang dengan pria seperti itu, mereka akan merasa sangat terhormat. Tuan Abe, terima kasih banyak. Saul Robin sedikit ragu-ragu, tetapi dia masih berterima kasih kepada Nobuyuki Abe. Lagi pula, dia khawatir tentang kondisi istrinya. Jika, seperti yang dikatakan Gion Hoffman, masalah istrinya sudah teratasi dan dia dapat segera bangun, maka dia akan meminta maaf secara wajar. Mendengar perkataan Saul Robin, Nobuyuki Abe tersenyum dengan tenang pada saat ini. Tuan Robin, kamu sangat sopan. Chapter 5319. Aku telah berlutut di gerbang rumah Abe sejak aku berusia 6 tahun. Pada usia 10 tahun, aku mempelajari esensi onmyoji dari keluarga Abe. Ketika aku berusia 12 tahun, aku dihargai oleh kepala keluarga kontemporer. Aku diadopsi sebagai putra angkat, dan diberi nama keluarga Abe. Tidak banyak orang sepertiku di seluruh negara pulau. Selama bertahun-tahun, aku telah menaklukkan iblis, mengusir roh jahat dan menekan kegelapan di negara pulau. Aku tidak tahu berapa banyak masalah yang telah aku diselesaikan. Jika bukan karena undangan dari Tuan Hoffman, aku mungkin tidak akan datang ke negara H. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah takdirku untuk bertemu dengan Tuan Robin dan juga dengan Nyonya Hoffman. Jadi, Tuan Robin tidak perlu terlalu khawatir. Saul Robin tampak berpikir, dan kemudian berbisik. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada istriku. Tolong untuk menjelaskannya. Nobuyuki Abe melihat sekeliling, lalu meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata perlahan. Jika tebakanku benar, Nyonya Robin baru saja pindah ke kamar ini seminggu yang lalu. Saul Robin terkejut dan berkata, Iya, itu benar. Tempat itu awalnya hanya kamar tidur kosong. Namun, kami pindah dari kamar tidur sebelumnya setelah berpikir bahwa kami akan membutuhkan tempat yang lebih besar ketika kami memiliki anak. Nobuyuki Abe memiliki pandangan yang sangat berarti, dan berkata, Kamar tidurmu sebelumnya tidak lebih dari 30 meter persegi kan? Saul Robin sedikit mengangguk dan berkata, Itu benar, tetapi apakah itu penting? Apakah ada hubungannya? Kenapa itu tidak penting? Nobuyuki Abe berbicara dengan fasih. Kamar tidur, ini awalnya adalah kamar terpenting di rumah ini. Di tempat seperti itu, kita memperhatikan untuk menjaga angin dan mengumpulkan air. Tidakkah kamu lihat, di kota terlarang Wolsing, kamar tidur tempat para kaisar dari semua dinasti tinggal, hanya berukuran 7 atau 8 meter persegi. Apakah ini karena kaisar yang tidak mampu membelinya? Tidak. Ini adalah kamar tidur kecil yang tidak hanya bisa menyembunyikan angin dan mengumpulkan air, tetapi juga kecil dan halus. Tetapi juga menyimpan ki di tubuh manusia, sehingga membuatnya aman dari semua kejahatan.
Ini juga kunci para kaisar kenapa mereka sangat sehat dan hidup 100 tahun lebih lama dari orang-orang sezamannya. Saul Robin berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, aku kenal banyak tetua dan kamar tidur mereka juga sangat besar." Nobuyuki Abe berkata dengan ekspresi tidak puas. "Tuan Robin, jangan menyela kata-kataku. Aku belum selesai berbicara. Memang, ada juga kaisar dengan kamar tidur besar. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah mereka menggunakan tempat tidur kanopi tradisional? Jenis tempat tidur yang terlihat seperti kotak besar dengan hanya satu bukaan." Saul Robin berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar." Nobuyuki Abe melanjutkan, "Tempat tidur seperti itu, sebenarnya setara dengan kamar tidur kecil, dan tentu saja juga bisa berperan menyimpan angin dan menampung air. Sederhananya, kamar tidur harus kecil dan halus. Atau menggunakan tempat tidur kanopi. Kamu memiliki kamar tidur besar seluas 200 meter persegi, dan kamu juga menggunakan tempat tidur bundar bergaya Eropa ini. Tidak hanya tidak memainkan peran menyimpan angin dan mengumpulkan air, tetapi juga dengan mudah menghilangkan ki dalam tubuh. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi energi jahat eksternal untuk menyerang sehingga membuat beberapa kecelakaan." Saul Robin memikirkannya sebentar, dan kemudian tanpa sadar berkata, "Apakah memang seperti itu? Kalau begitu, berapa lama istriku bisa bangun dalam situasi ini? Apakah ini tidak akan terjadi lagi di masa depan? Bisakah itu disembuhkan?"